Veda datang ke Catalunya dengan momentum bagus setelah hasil impresif di seri sebelumnya. Ia finish P6 di GP Spanyol dan P4 di Le Mans, yang merupakan rekor pribadi terbaiknya di balapan basah. Saat ini ia berada di peringkat kelima klasemen Moto3 dengan 50 poin. Bahkan aksi gemilang Veda di sirkuit Le Mans akhir pekan kemarin membuat tim Honda memberikan julukan baru, yaitu Boeing 954 Pratama Airlines. Simak ulasannya sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Julukan ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi representasi dari sebuah anomali kecepatan yang ditunjukkan Veda di lintasan legendaris Le Mans kemarin. Dari barisan belakang, ia terbang menyalip satu demi satu rider top dunia, seolah mereka hanya rintangan diam. Namun di tengah euforia terbangnya sang Boeing 954, sebuah kabar pilu datang dari kelas Moto2. Sang kakak, sang pionir Mario Suryo Aji, harus menelan pil pahit dan mengibarkan bendera putih untuk balapan di Catalunya pekan ini. Di saat satu sayap Indonesia sedang mengepak kencang, sayap lainnya harus beristirahat demi pemulihan yang krusial. Hari ini kita akan bedah tuntas mengapa Veda Ega Pratama begitu percaya diri bisa menginjakan kaki di podium Spanyol. Apa rahasia di balik performa pesawat jetnya? Dan bagaimana kondisi terkini Mario Aji yang terpaksa absen? Inilah kisah perjuangan talenta terbaik bangsa di panggung dunia. Dunia balap motor internasional baru saja dibuat terperangah. Nama Veda Ega Pratama mendadak viral karena aksi heroik yang ia tunjukkan di seri Moto3 Le Mans Prancis pada 10 Mei 2026 kemarin. Penampilannya begitu dominan, agresif, namun tetap tenang, hingga timnya sendiri, Honda Tim Asia, memberikan julukan yang sangat ikonik melalui kanal media sosial resmi mereka, Boeing 954 Pratama Airlines. Mengapa Boeing 954? Angka 954 merujuk pada kecepatan maksimal jelajah pesawat Boeing dalam satuan kilometer per jam. Ini adalah simbol betapa cepatnya Veda saat melakukan comeback di Le Mans yang diguyur hujan. Veda sempat terlempar ke posisi 14 karena kondisi trek yang sangat licin di lap-lap awal. Namun layaknya sebuah jet yang mengaktifkan afterburner, Veda melakukan overtake brutal satu persatu hingga finish di posisi 4. Ia hanya terpaut tipis dari podium, tapi pesan yang ia kirimkan ke seluruh dunia sangat jelas. Veda adalah ancaman nyata. Kini fokus beralih ke daratan Spanyol, tepatnya di sirkuit Jerez. Dengan statusnya sebagai pemimpin klasemen Rookie of the Year dan duduk di peringkat 5 besar klasemen sementara dengan total 50 poin, Veda datang ke Catalunya dan Jerez dengan kepercayaan diri yang meluap. Ada 7 alasan fundamental mengapa Veda Ega Pratama bukan sekedar mimpi bagi bocah ajaib asal Gunung Kidul ini. Pertama, pengalaman dan kecintaan pada layout Jerez. Veda Ega Pratama bukanlah orang asing di sirkuit Jerez. Bagi banyak pembalap Asia, sirkuit di Eropa seringkali menjadi momok karena karakteristiknya yang berbeda jauh. Namun, Veda adalah pengecualian. Ia sudah sangat akrab dengan aspal Jerez sejak masa-masa di Junior GP. Ia menyukai layout Jerez yang teknis, menuntut presisi tinggi, keberanian di tikungan cepat, dan perhitungan matang di titik pengereman. Karena sudah melakukan tes pramusim yang intensif di sini, proses adaptasinya akan jauh lebih cepat. Kedua, sang raja comeback. Statistik tidak pernah berbohong. Di Moto3 Spanyol 2026 ini, Veda pernah mencatatkan hasil yang membuat banyak pengamat geleng-geleng kepala. Start dari posisi ke-17, posisi yang sangat sulit untuk mengejar rombongan depan, Veda berhasil finish di posisi ke-6. Ia membuktikan memiliki race pace yang sangat stabil dan mental sekeras baja. Ketiga, aura podium Brazil yang masih terasa. Kepercayaan diri seorang pembalap seringkali lahir dari pencapaian sejarah. Veda adalah rider Indonesia pertama dalam sejarah yang berhasil naik podium di kelas Grand Prix saat berlaga di Brazil 2026 dengan finish di posisi ketiga. Pengalaman berdiri di podium memberikan dampak psikologis yang luar biasa baginya. Keempat, adaptasi kilat sang rookie. Banyak pembalap berbakat yang hancur mentalnya setelah kecelakaan hebat. Namun Veda berbeda. Setelah sempat mencium aspal di Austin, ia langsung mengevaluasi kesalahannya dan kembali dengan hasil yang lebih solid. Konsistensinya masuk ke posisi 5 besar klasemen sementara adalah bukti proses belajarnya berjalan sangat efisien.
Kelima, keunggulan teknis kontrol traksi dan handling. Gaya balap Veda sering dipuji karena kontrol gasnya yang sangat halus namun mematikan,